Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ray Channel. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita tulisan dari Deva Sastravan. Untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Penunggu Beringin Tua. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Langit masih terlihat cerah, meskipun jam telah menunjukkan pukul 4 sore. Rian tengah serius mengerjakan PR-nya, sampai sebuah suara teriakan dari luar rumah membuyarkan konsentrasinya. "Rian, main yuk!" Itu suara Indra, teman sekolahnya. Rian pun membereskan bukunya, lalu beranjak keluar untuk menemui temannya itu. Indra adalah teman satu sekolah yang juga tinggal di kampung dengan Rian. "Mau main kemana?" tanya Rian. "Di ujung timur bersama teman-teman lainnya, di sungai." "Siapa saja yang ikut?" tanya Rian lagi. "Agus sama Pardi," jawab Indra. Rian tampak ragu-ragu. "Aku belum mengerjakan PR loh. Gimana?" "Gampang lah, nanti kan bisa. Aku sendiri belum buat PR loh." Di ujung jalan sudah menunggu Parti dan Agus. Mereka berempat lalu berjalan ke arah timur menuju sebuah sungai yang airnya masih jernih. Di sepanjang jalan, mereka saling bergurau, tertawa-tawa. Walau tidak sering, tapi bermain ke sungai memang menjadi tempat favorit mereka. "Sudah yuk, kita naik ke atas. Sebentar lagi mau maghrib loh," kata Pardi. Ketiga temannya tampak setuju dan mereka pulang naik melalui tumpuan batu-batu kali ke daratan. "Rian, lihat, ada pohon buah jamblang." Pardi menunjuk ke arah sebuah pohon. Ketiga temannya serentak mengarahkan pandangan pada pohon jamblang di pinggir sungai. Seketika mata mereka pun berbinar. Ternyata pohon itu telah berbuah lebat. "Bisa pesta jamblang nih kita," kata Agus. Bergegas Rian dan Indra memanjat pohon buah jamblang itu dan memetik buahnya lalu melemparkan ke bawah. Sementara Pardi dan Agus sibuk memunguti buah jamblang yang dijatuhkan oleh kedua temannya dari atas pohon. Setelah dirasa cukup, mereka berjalan dengan riang membawa banyak sekali buah jamblang. "Kita makan di sana aja yuk," kata Indra. "Di pohon beringin itu." "Emang kenapa?" tanya Indra. "Katanya pohon itu angker loh," jawab Agus. "Ada saja kamu Gus, dasar penakut," kata Indra yang berjalan duluan ke arah pohon beringin. Rian, Agus, dan Pardi yang sebenarnya ragu mengikuti di belakangnya. Di bawah pohon beringin itulah keempat sahabat itu menikmati buah jamblang yang mereka bawa. Usai menikmati buah jamblang, tiba-tiba Indra berkata, "Enaknya main ayunan nih, menikmati angin sore dengan perut kenyang, seru juga." "Terus, main ayunan di mana?" tanya Pardi. "Ini dia." Indra mengambil dua akar pohon beringin yang menjuntai di atas kepala mereka, lalu mengikatnya. Ketiga temannya mengerti maksud Indra dan mereka pun membuat simpul yang sama. Sambil berayun, mereka tertawa ria. Sampai tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu yang jatuh. Rian sadar bahwa bunyi itu berasal dari arah belakang yang terjatuh karena terkena kakinya yang menyuntai secara tidak sengaja. Bergegas, Rian melompat turun dari ayunannya untuk memeriksa sesuatu yang terjatuh itu. Diikuti ketiga lainnya. "Ada apa, Rian?" tanya Pardi.
Rian masih berdiri mematung dengan pandangan terpana, membuat ketiga temannya penasaran dan melihat apa yang sedang dilihat Rian. Mereka pun tak kalah kaget, karena yang mereka lihat ternyata adalah sebuah tempat yang isinya sudah berantakan, terjatuh dari atas batu tempat diletakkannya. Itu kan sesajen, kata Bagus. Aneh, tadi aku nggak lihat ada sesajen di situ, kata Rian bingung. Sudah mau maghrib, pulang yuk, kata Indra. Terus sesajennya gimana? Tanya Rian. Sudahlah, tinggal saja. Paling juga saripatinya sudah dimakan sama... Indra tak melanjutkan kata-katanya, dan justru memberi kode pada ketiga temannya untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Rian yang semula berniat membereskan sesajen yang berantakan di tanah, segera mengurungkan niatnya karena dilihatnya ketiga temannya sudah berjalan meninggalkan pohon beringin menuju ke kampung mereka. Dengan berlari kecil, Rian menyusul. Di persimpangan jalan desa, keempat sahabat itu pun berpisah. Sampai ketemu lagi di musola ya, kata Indra. Ya, kata kawan-kawan lain menjawab. Indra berjalan sendiri ke rumahnya, sementara Agus dan Pardi yang satu arah berjalan berdua. Sedangkan Rian yang berbeda arah terpaksa jalan sendirian juga seperti Indra. Sepanjang jalan pulang, Rian tampak gelisah, karena ia merasa ada sesuatu yang membuntutinya dari arah belakang. Namun, tiap Rian memalingkan wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun ada di belakangnya. Bergegas ia berjalan pulang. Saat azan maghrib dari musola berkumandang, ia telah masuk ke dalam rumah. Ada sesuatu yang aneh dirasakan oleh Rian semenjak meninggalkan pohon beringin tadi. Dia merasa badannya tidak enak, seperti sedang masuk angin. Ia merasa tubuhnya menjadi panas. Awalnya, Rian tak menghiraukan apa yang dirasakannya. Dia pikir mungkin itu hanyalah efek kecapean setelah bermain di sungai tadi. Rian bergegas mandi, lalu memakai baju koko dan sarung. Berjalan cepat ke musola yang lama-lama sudah terdengar iqomah diserukan. Akhirnya selesai juga, batin Rian. Ia merasa senang karena PR-nya sudah selesai. Namun perasaan tidak enak badan dan panas yang merasuki tubuhnya belum juga hilang. Lagi-lagi Rian berpikir untuk tidak mengindahkannya. Ia segera beranjak ke kamar untuk merebahkan tubuh ke kasur, berharap esok saat bangun pagi sudah segar kembali. Baru saja mata Rian ingin dipejamkan, klotak, terdengar suara sesuatu dari atas genteng tepat di atas kamarnya. Suara apa tuh? Klotak-klotak. Lagi-lagi terdengar suara sesuatu membentur genteng rumahnya, seperti bunyi lemparan batu kerikil yang dilemparkan ke atas genteng. Rian coba kembali memperhatikan, namun lama menunggu suara itu tak muncul lagi. Rian menarik nafas lega. Mungkin itu suara kelelawar yang menjatuhkan makanan di atap rumah, batin Rian. Dia pun memejamkan mata dan segera tertidur pulas. Rian terbangun mendadak pada tengah malam saat suara itu kembali terdengar. Diliriknya jam dinding kamarnya pukul 12 tengah malam. Alangkah terkejutnya Rian saat menyadari kalau kini tubuhnya sudah kaku, tak bisa digerakkan. Sekuat apapun ia berusaha meronta, tetap saja ia terdiam kaku. Seakan ada sesuatu yang begitu kuat mengikatnya. Sesuatu yang tak kasat mata. Keringat dingin membasahi kening. Perasaan takut pun mulai menjalari pikiran. Rian coba berteriak memanggil ibunya, namun tak ada suara yang keluar dari mulut. Rian jadi semakin panik. Wajahnya memucat. Apalagi kini rasa panas yang dirasakan dalam tubuh semakin menjadi-jadi. Di tengah kekalutan, Rian teringat ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya.
Segera saja dibaca ayat-ayat tersebut dalam hati, seraya memohon pada Allah untuk terlepas dari keganjilan yang dialaminya. Seketika tubuhnya bisa digerakkan dan ia bisa bicara kembali. Buparni yang tengah terlelap dalam mimpinya sontak terbangun mendengar teriakan anaknya. Setengah berlari, Buparni menuju kamar yang mendapati anaknya masih terbaring, namun dengan wajah pucat yang bersimbah keringat. "Ada apa, nak?" tanya Buparni yang langsung memeluk anaknya. "Ya Allah, badanmu kok panas begini?" Buparni terkejut mendapati tubuh anaknya yang terasa panas. Buparni berteriak memanggil suaminya, dan masuklah Pak Budi, suami Buparni. "Ada apa, Bu? Malam-malam kok teriak-teriak? Nggak enak sama tetangga," kata Pak Budi. "Ini loh Pak, anakmu, badannya panas sekali. Sakit apa sebenarnya?" kata Buparni. Pak Budi juga tampak terkejut melihat wajah Rian yang pucat dan keringatnya yang mengucur deras. Pak Budi lantas menyentuh kening Rian. "Masya Allah, kok panasnya seperti ini?" Dia malah jadi bingung sendiri. "Bu, aku mimpi seram," kata Rian. "Ya sudah, besok aku bawa ke puskesmas. Buruan Bu, ambil air dingin untuk mengkompres," kata Pak Budi. Ibu Parni lantas lanjut ke dapur mengambil air dingin ke dalam baskom. Berikut sebuah handuk kecil dari kamarnya. "Makanya Leh, kalau mau tidur itu berdoa dulu," kata Bu Parni seraya mengompres kepala Rian. Malam itu, Bu Parni tertidur di sisi ranjang Rian, sementara Pak Budi tidur di kursi depan kamar Rian. 3 hari telah berlalu. Obat yang diberikan dokter puskesmas pun sudah hampir habis. Namun, sakit Rian tak kunjung sembuh. "Assalamualaikum, Assalamualaikum," terdengar suara salam serempak. Suara anak-anak. Rian tahu itu suara teman-teman sekolahnya yang datang untuk menjenguknya. Dan benar saja, yang datang memang teman-teman sekolah Rian, membawa bingkisan berupa beberapa bungkus roti tawar dan susu kaleng kental manis. Bingkisan yang mereka bawa adalah hasil patungan uang jajan teman-teman sekelasnya. Tak lama berselang, mereka berpamitan, kecuali Bagus, karena rumah Bagus memang tepat di sebelah rumah Rian. Tinggallah Bagus seorang diri yang menemani Rian. Bagus ini dikenal sebagai seorang anak yang punya kelebihan khusus. Dia bisa merasakan dan melihat kehadiran makhluk tak kasat mata. "Ini bukan sakit biasa deh, Yan," kata Bagus. "Kalau bercanda, yang benar Cong. Jangan nakutin lah. Beneran Yan, aku melihat di belakangmu ada apa. Jangan nakutin." Ada sesosok perempuan memakai baju putih cantik. Sebelahnya, aku melihat sosok laki-laki yang pakaiannya... Bagus terdiam sejenak. "Pakaiannya mirip orang zaman dulu." "Ah, kamu ini Gus, bukannya doain biar sembuh, malah nakut-nakutin," kata Rian kesal. "Ya deh, aku doain biar cepat sembuh Gus." Namun sorot matanya menatap ke arah belakang tubuh Rian. Di malam harinya, tepat malam Jumat, seperti biasa, Bu Parni pergi menghampiri pengajian ibu-ibu yang lokasinya bergantian di tiap rumah anggotanya. Dan biasanya mengundang ustazah dari luar desa yang akan menerangkan hukum-hukum fikih ibadah sehari-hari. Sedangkan Pak Budi malam ini mendapat giliran kerja shift malam. Di rumah hanya ada Rian dan kakaknya, Wulan. Malam itu, karena kondisi Rian masih sakit, dia sudah berada di kamarnya untuk tidur. Tinggal Wulan seorang diri yang duduk di ruang tamu, menunggu ibunya pulang pengajian. Mungkin karena jenuh, Wulan beranjak dari kursi menuju kamar Rian untuk mengambil novelnya yang tertinggal. Namun, alangkah terkejutnya Wulan
Saat masuk ke kamar Rian, dia tak mendapati Rian di tempat tidurnya. Justru yang ia lihat adalah tubuh Rian yang tengah menempel di tembok. Rian yang sedang menempel, memanjat tembok itu, menolehkan kepalanya ke arah Wulan. Wulan kaget bercampur ngeri, karena ia melihat wajah Rian yang tersenyum menakutkan. Sementara matanya terlihat hanya warna putihnya saja. Tanpa berpikir lagi, Wulan langsung membalikkan badannya dan berlari sekuat tenaga keluar rumah. Yang ada dalam pikirannya kini hanyalah memanggil ibunya, yang ia tahu tengah menghadiri pengajian di rumahnya Bu Mirna. Bu Parni yang mendengar penuturan Wulan sangat kaget. Juga beberapa jamaah ibu-ibu yang lain yang mendengarnya. Wulan dan ibunya langsung pulang. Pengajian pun dibubarkan karena ustazah yang memimpin juga ingin melihat langsung cerita yang tak masuk akal itu. Sesampainya di rumah, Bu Ustazah dan Bu Parni terbelalak matanya melihat keganjilan itu. Hal yang mustahil ada manusia bisa memanjat dan menempel di dinding layaknya seekor cicak. Meski sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, setan yang merasuki tubuh Rian masih belum mau keluar. Seakan apa yang dibacakan itu tak memberikan efek apa-apa kepadanya. Setelah tak membuahkan hasil, Bu Ustazah kemudian mohon pamit dan meminta maaf pada Bu Parni karena tak bisa membantu. Bu Parni kemudian menyuruh Wulan untuk memanggil Mbak Rekso. Mbak Rekso adalah sosok yang dituakan di desa itu. Kabarnya, beliau juga orang yang sakti dan bisa melawan makhluk gaib. Wulan kembali bersama Mbak Rekso. Mbak Rekso mengenakan baju hitam dengan belangkon yang menjadi ciri khasnya. Melihat kedatangan Mbak Rekso, Rian yang sedang kerasukan itu melompat turun dari dinding kamarnya, lalu duduk di pinggiran kasur dan menatap tajam ke arah Mbak Rekso. Kalian tunggu saja di luar. Saya akan coba bicara dengan sosok yang merasuki tubuh Rian, kata Mbak Rekso. Mereka menuju ruang tamu dalam hati berharap semoga semua ini segera berakhir. Mbak Rekso tampak menjurah hormat lalu berbicara dalam bahasa Jawa halus. Terjadilah dialog yang panjang dan sengit. Ternyata sosok dalam tubuh Rian pun tak mau pergi juga. Di ruang tengah, Mbak Rekso berkata pada Bu Parni, "Susah ini Bu urusannya." Bu Parni menangis tak kuat lagi membendung air matanya. Sudah, jangan panik dulu. Buruan, suruh pulang suamimu, jemput temanku di desa sebelah. Namanya Mbah Darmo. Suamimu tahu rumahnya, kata Mbak Rekso. Wulan segera menelpon bapaknya dan menyampaikan pesan yang dikatakan Mbak Rekso. 1 jam kemudian, Pak Budi kembali ke rumah bersama seorang lelaki yang mengenakan sorban berwarna hitam di kepalanya. Secara singkat Mbak Rekso menjelaskan apa yang terjadi di rumah ini. Mbak Darmo tampak mengangguk-anggukkan kepala. Keningnya berkerut karena serius menyimak penjelasan Mbak Rekso. Selanjutnya, Mbak Darmo meminta segelas air putih lalu menuju kamar Rian dengan membawa gelas berisi air putih tadi. Awalnya terjadi dialog sama seperti sebelumnya. Kemudian terdengar teriakan Rian dan suara-suara bentakan dari Mbak Darmo. Bu Parni dan Pak Budi yang hendak masuk ke kamar dicegah oleh Mbak Rekso. Setengah jam kemudian Mbak Darmo keluar. Tubuhnya berkeringat, lalu mereka semua duduk di ruang tamu. Kalian tenang saja, makhluk itu sudah pergi, namun ia pasti akan kembali. Setelah saya beri air minum yang sudah saya bacakan doa tadi, panas di tubuh anak kalian sudah berangsur hilang. Di tangannya, aku memasang sebuah cincin batu akik berwarna hitam. Jadi, tolong jangan sampai cincin itu dilepas untuk sementara ini. Karena kalau dilepas, makhluk itu akan kembali lagi masuk dan bisa lebih berbahaya lagi.
kata Mbak Darmo menjelaskan. Semalaman Pak Budi, Mbak Darmo, dan Mbak Rekso tidak tidur. Hanya Bu Parni dan Wulan yang tidur di kamar Rian untuk menjaga anaknya. 3 gelas kopi panas dihidangkan untuk 2 orang tamu dan bapaknya. Rian muncul dari dalam kamar. Kemari nak, sini duduk sama Mbah. Gak apa-apa, tubuhmu akan segera sembuh. Apa yang kamu rasakan nak? Tanya Mbak Rekso pada Rian. Rian tampak berpikir sejenak lalu berkata, semalam aku bermimpi diajak pergi oleh seorang wanita cantik, pakai baju zaman dulu. Aku tak mau Mbah, namun aku dipaksa. Mbak Darmo sempat memejamkan matanya. Setelah kedua matanya kembali terbuka, ia menatap Mbak Rekso. Penunggu kerajaan di sungai ini, singgasananya ada di pohon beringin. Maksudmu yang mengganggu itu ratunya? Ya, si Kalasawuni, penguasa kerajaan di sungai yang ada pohon beringin tua itu. Kamu ngapain di sungai yang ada pohon beringin tua itu, nak? Di sungai itu, aku cuma main sama teman-teman dan gak sengaja menumpahkan sesajen di dekat pohon beringin. Jawabnya. Setelah menjawab, Rian pamit, mau kembali ke kamarnya. Ini bakalan panjang urusannya, kata Mbak Darmo. Kalasawuni menginginkan nyawa anakmu. Mbak Darmo menutup pembicaraan dengan kesimpulannya. Mendengar hal itu, Pak Budi hanya bisa tertunduk lemah. Malam harinya, Mbak Darmo dan Mbak Rekso kembali datang ke rumah Pak Budi. Anakmu jangan boleh tidur malam ini, sebelum urusannya beres. Bu Parni, Wulan, dan Rian masuk ke dalam kamar. Sementara Mbak Rekso, Mbak Darmo, dan Pak Budi duduk bersila di atas tikar di ruang tamu. Mbak Rekso memasang pagar gaib di sekeliling rumah Pak Budi. Mereka menutup matanya dengan bibir berkomat kamit. Posisinya persis seperti orang yang tengah bertapa. Sementara itu, Pak Budi melantunkan dzikir sebisanya. Waktu berlalu. Tepat tengah malam, terdengar suara ledakan di atas atap. Mbak Darmo dan Mbak Rekso terpental. Dari mulutnya keluar darah segar. Mbak Darmo dan Pak Budi, jaga kamar anakmu. Aku akan menghadapi siluman itu di luar. Mbak Rekso keluar menuju halaman rumah. Dari dalam kamar, terdengar berkali-kali dentuman seperti ledakan. Anehnya, tak ada tetangga yang keluar. Seakan dentuman itu hanya didengar oleh orang yang ada di dalam kamar saja. Berselang lama, suara-suara itu terdengar. Sekitar jam 4 pagi, suara itu berhenti. Baru saja suara ledakan-ledakan itu hilang. Tiba-tiba muncul sosok perempuan berparas cantik masuk ke dalam kamar menembus tembok. Dia seperti mengatakan sesuatu pada Mbak Darmo. Selanjutnya, sosok itu pun menghilang. Mereka semua keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata, tubuh Mbak Rekso terbaring tengkurap di halaman depan. Mbak Darmo membalikkan badan Mbak Rekso. Ternyata dia masih hidup. Mbak Rekso hanya pingsan. Sebagai penutup, Rian akhirnya sembuh total. Sosok Kalasawuni meminta ganti tumbal berupa 10 ekor ayam cemani. Dan putra Mbak Rekso mati sebagai ganti dari adanya pertempuran hebat antara pasukan Kalasawuni dengan jin peliharaan Mbak Rekso. Yang mana akhirnya Mbak Rekso kalah dan pingsan. Menurut Mbah Darmo, sebenarnya Kalasawuni tidak ingin mengambil nyawa anak Mbak Rekso. Kalau saja malam itu Mbak Rekso tidak membunuh anak Kalasawuni. Keluarga Rian merasa bersalah atas kematian putra Mbak Rekso. Namun, Mbak Rekso sudah ikhlas karena ia sadar ia telah bersalah membunuh anak Kalasawuni. Dan Kalasawuni sendiri adalah sosok siluman ular yang kerajaannya berpusat di pohon beringin tua di dekat sungai tempat Rian bermain
bersama teman-temannya.